Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri kelas 12 MIPA Matematika Peminatan. Sebelum kalian mempelajari limit fungsi trigonometri, ada materi yang kalian harus kuasai dulu, yaitu sebagai materi prasyarat. Yang pertama, kalian harus menguasai limit fungsi aljabar, pemfaktoran fungsi aljabar, rumus-rumus dasar trigonometri, rumus identitas trigonometri, rumus-rumus rangkap trigonometri. Limit fungsi trigonometri di suatu tempat. Kita akan membahas satu, nilai limit fungsi trigonometri, sifat-sifat limit fungsi trigonometri, sifat-sifat dan menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nilai limit fungsi trigonometri. Misalkan f sebuah fungsi f memetakan r ke r serta l dan c anggota himpunan bilangan real. Limit fungsi trigonometri f(x) untuk x mendekati c ada dan jika dan hanya jika f(x) mendekati l untuk semua x mendekati c. Yang B, limit fungsi trigonometri mempunyai sifat limit f(x) dengan x mendekati c itu sama dengan l jika dan hanya jika limit x mendekati c negatif, posisi kiri f(x) itu sama dengan limit x mendekati c positif sama dengan l. Atau dengan kata lain, hasil l dapat didekati dengan x mendekati c negatif dan x mendekati c positif. Sifat-sifat limit fungsi. Ya, ini adalah sifat-sifat limit fungsi. Sifat ini kadangkala dapat digunakan atau seringkali digunakan dalam mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri. Ini khusus untuk untuk sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ini adalah dasar awal ya kalian mempelajari fungsi trigonometri. Di sini ada dua rumus utama ya. Limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Dan limit 0 dibalik ya, sin x per x sama dengan 1. Yang B-nya limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Di sini kalian mungkin agak heran kenapa cos tidak ada. Sehingga sebenarnya di dalam soal nanti ada limit mendekati 0 memakai cos. Maka kalau kalian mendapati soal terdapat cos, maka kalian harus rubah dulu cos itu menjadi sin atau tan dengan rumus-rumus identitas. Menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Menentukan limit fungsi trigonometri itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama cara substitusi langsung. Ya, jika hasilnya tidak tentu, ya kalian harus hati-hati dalam mengerjakan limit fungsi. Dicamkan atau diingatkan bahwa untuk mencari nilai limit fungsi trigonometri adalah satu dengan cara substitusi langsung. Ini adalah langkah pertama ketika kalian mengerjakan soal. Jika hasilnya bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0 atau tahingga per tahingga atau yang lainnya, maka kita harus melakukan cara yang kedua, yaitu cara faktorisasi. Yang ketiga, menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Contoh pertama, nilai dari limit x mendekati pi per 3 cos x per sin 2x adalah, nah ini bisa kita cara langsung ya, bisa cara langsung dulu. Hasilnya adalah akar 3. Nah, jadi limit x mendekati pi per 3 cos x per sin 2x itu hasilnya adalah akar 3. Jadi ini hasilnya bukan bentuk tak tentu, jadi hasilnya langsung disubstitusikan langsung.
Contoh kedua, nilai limit X mendekati pi per 4, 1 dikurangi tan X per sin X min cos X adalah, jika kita lakukan dengan substitusi langsung maka hasilnya 0 per 0. Nah, ini bukan hasil yang tidak diinginkan ya. Ini hasil yang tidak diinginkan, ini bentuk tak tentu. Maka kalau hasilnya seperti ini, substitusi langsung, maka kita dengan cara yang lain. Oleh karena dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu, maka nilai limit dicari dengan cara faktorisasi, yaitu dengan memfaktorkan dengan memakai rumus-rumus trigonometri. Nah, hasilnya adalah min akar 2. Ya, di sini mungkin kalian agak susah karena keterbatasan ingatan kita tentang trigonometri. Sehingga kalian harus benar-benar melatih diri untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Bukan hanya dalam paparan ini, mungkin kalian harus lihat contoh-contoh yang ada di buku lain atau di YouTube atau dari sumber-sumber yang lain. Contoh 3. Nilai limit X mendekati 0 sin pangkat 4X per 3X pangkat 3 tan X. Nah, ini juga dengan cara substitusi langsung, hasilnya bentuk tak tentu. Maka kita cari pakai sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, seperti ini, memakai sifat-sifat limit fungsi trigonometri sehingga kita menghasilkan 1/3. Nah, nanti Bapak akan berikan contoh-contoh lagi ya di kelas. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian pahami. Mungkin kalau ada yang tanya kita akan ulangi lagi di kelas pada saat jam mengajar Bapak di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.